Oke, selanjutnya, ini saya bikin review untuk, forum tanya jawab. Sebenarnya mau saya jawab satu persatu di sini, tapi kayaknya tidak memungkinkan, langsung saja biar saya review via video ini aja ya, biar Anda paham kira-kira pertanyaannya sama ininya ada di mana gitu ya. Sebenarnya ada beberapa yang pertanyaannya menarik, tapi ada beberapa jawabannya sudah benar juga gitu ya. Yang ini langsung dari semua kelas saya review biar bisa Anda simak pertanyaan teman-teman. Apakah induksi sederhana hanya berkutat di bilangan bulat positif? Tadi sudah saya jelaskan di video ya, bahwa kalau untuk yang induksi sederhana ya gitu, dan ini sudah dijawab oleh pemateri karena prinsip induksinya berbunyi misalkan PN proposisi perihal bilangan bulat positif. Jadi ini sudah benar ya. Jadi sudah benar. Jadi kalau ada pertanyaan tambahan, jadi nggak bisa ya untuk N sama dengan min 1, nggak bisa ya gitu, sudah jelas gitu ya, karena prinsipnya nggak seperti itu untuk induksi ya, bukan berarti kita mau membuktikan membuktikan bilangan bulat, enggak, memang kita akan membuktikan bahwa proposisi yang akan kita cek itu berlaku untuk semua bilangan bulat positif, jadi mulai dari 1 sampai ke kanan gitu ya. Terus perbedaan mendasar dari ketiga jenis induksi adalah, tolong dijelaskan pakai bahasa yang mudah santai dipahami, mau saya catat di buku. Ini jawaban dari Retno, dari pemateri ini sebenarnya sudah sangat jelas, dan ini sudah ya cukup mewakili gitu memang. Jadi di induksi sederhana membuktikan kalau P1 benar, ini benar. Kalau di induksi kuat membuktikan semua pernyataan benar, tidak hanya PN 0. Ini hipotesisnya maksudnya ya. Kalau mau lebih lengkap jawaban ini lihat di video yang tadi ya, saya sudah bikin komparasinya. Bisa jadi sedikit lebih lengkap kalau mau dicatat gitu ya. Kemudian pertanyaan dari lemot. Sebentar. Nah, dari Mahardika, apakah selalu dimulai dengan N sama dengan 1? Kalau dimulai dari N sama dengan 3 atau N sama dengan seterusnya, apa boleh? Boleh, disebut sebagai induksi yang dirampatkan. Tapi ini pun tergantung, ini pun nggak bisa seenaknya kita yang aku mau start dari 2 aja deh, atau aku mau start dari 3 aja, aku mau start dari 6. Nggak begitu sistemnya ya. Jadi tergantung soalnya. Jadi kalau soalnya sudah menyatakan ini, dinyatakan buktikan bahwa bla 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 ini berlaku untuk N lebih dari sama dengan 7 misalkan. Nah itu kita berarti start pointnya dari 7 gitu. Jadi tergantung di soal, bukan berarti kemudian kalau ada soal induksi gitu aja terus kita mau aku mau start dari 100 gitu misalkan. Nggak bisa gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi tergantung soal. Kalau soalnya nggak menyatakan apa-apa berarti kan bisa dimulai dari 1, maka itu termasuk induksi sederhana. Tapi kalau di soal sudah dinyatakan bahwa dia itu startnya dari 7 misalkan, berarti itu adalah induksi yang dirampatkan jenisnya gitu. Prosesnya sama, cuman bedanya di start pointnya aja gitu. Kalau yang di langkah induksinya sama aja, cuman startnya dari 7 gitu ya. Jadi nggak bisa seenaknya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian untuk ini, adakah syarat dengan ketentuan pernyataan yang akan dibuktikan? Dengan kata lain, pernyataan seperti apakah yang dapat digunakan untuk teknik induksi matematik ini? Sebenarnya sudah terjawab di penjelasan yang tadi ya, bahwa dia adalah proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat, atau dia adalah sesuatu pernyataan atau suatu hal yang punya sifat terurut baik. Tadi itulah ya yang syaratnya sebenarnya seperti itu. Kalau dia bendanya bukan bilangan, maka dia harus punya sifat terurut baik. Kalau dia bilangan ya otomatis, kalau dia bilangan bulat positif, dia sebenarnya sudah otomatis punya sifat terurut baik. Jadi ini syaratnya itu sebenarnya. Ya nggak apa-apa, ini tambahan dari teman-teman dari Nunung, ini bisa dibaca juga. Ya jadi tambahan aja gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya, penggunaan tiga induksi itu tergantung soal yang diberikan atau saya mau bertanya, penggunaan tiga induksi tergantung soal yang diberikan atau ketika mengerjakan boleh memilih induksi mana aja. Nah ini tadi sudah terjawab ya dari pertanyaan Mahardika tadi ya, bahwa kalau kita mengerjakan soal ya tergantung soalnya, tergantung sudah diberikan soalnya itu startnya dari mana ya. Kalau startnya dari N lebih dari sama dengan 3, berarti ya itu termasuk induksi yang dirampatkan gitu. Sebenarnya prosedurnya itu sama aja gitu, cuman sebutannya aja yang berbeda gitu. Kalau proses induksinya semuanya sama gitu ya. Langkah basis, kemudian langkah induksi, kesimpulan, udah sebenarnya sama aja gitu ya, sebenarnya sama aja. Kemudian Miftahul Ulum,
Saya masih bingung untuk contoh soal induksi umum, mungkin bisa dicontohkan ke dalam bilangan yang lebih jelas. Kalau yang ini, karena memang contoh yang bentuk induksi umum itu dia tidak selalu berupa bilangan, bisa barisan, bisa macam-macam gitu sebenarnya. Jadi yang bagian ini mungkin boleh disisihkan dulu ya, disisihkan dulu karena contohnya sebenarnya yang lebih pas untuk yang induksi umum itu ketika bedanya bukan bilangan kayak himpunan, kayak macam-macam lah ya. Kalau di sini pemateri memberikan contoh yang seperti ini, yang modelnya habis dibagi gini, ya bisa masuk induksi umum, bisa masuk induksi biasa sih. Jadi kan memang induksi umum itu kan mewadahi semuanya. Jadi bentuk induksi umum itu mewadahi semua induksi yang tadi gitu loh. Tapi jadi bisa bilangan, bisa himpunan yang lebih luas gitu. Karena kalau bilangan kan sudah otomatis dia punya sifat terurut baik gitu. Perbedaan cara kita mengkategorikan induksi umum induksi sederhana sudah terjawab di video ya, silakan disimak. Kemudian induksi matematis apa beda dengan induksi matematik yang ada di teori bilangan? Sama aja, cuman barangkali cuman beda notasi penulisan aja gitu ya. Nah, gitu. Sama aja sebenarnya. Oke, seperti itu. Kemudian tambahan dari saya adalah ini tambahan dari saya untuk pembuka diskusi ini saya contohkan dari kelas 4F ini yang cukup baik ya. Jadi perkenalkan diri dulu, misalkan kelompok 1 seperti apa, meskipun ini pembuka aja di WA, nanti perkenalan juga kalau ketika sudah masuk di Google Meet, tapi alur ininya dijelaskan kayak ini ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa paham, oh sekarang udah jam sekian sampai jam sekian, ini agendanya apa misalkan dan seterusnya. Ini contoh aja ya, contoh dari kelas 4F karena kemarin saya lihat di kelas lain kurang lengkap, ini saya contohkan. Barangkali nanti bisa jadikan masukan untuk kelompok yang selanjutnya. Kemudian jangan lupa setiap kelompok nanti akan membuat seperti ini, laporan hasil pengerjaan latihan soal. Jadi soal pertama, soal kedua dan seterusnya, soal ketiga itu dibikin laporan. Cuman ini kurang lengkap. Ini kita bikin nanti laporannya dalam bentuk file Word seperti ini, kemudian dikasih judul laporan hasil pengerjaan latihan soal kelompok 1 misalkan. Nah, kelompok 1 seperti ini. Kemudian soal pertama di sini silakan di screenshot atau kasih gambar soalnya seperti apa, diketik juga boleh. Kemudian ditampilkan juga jawaban dari teman-teman. Kalau ada gambarnya silakan diposting, di copy, dimasukkan di sini jadi laporan. Kemudian ini review terakhirnya ini. Jadi nama Mahardika Putra, Lulu sama ini gitu ya. Soal kedua juga demikian, tuliskan soalnya. Setelah itu jawabannya teman-teman apa? Jawaban yang paling benar aja, kalau gambar satu aja ya. Di sini juga gitu. Jawabannya satu aja atau ini aja deh, nggak usah kalau gitu, ini aja soalnya apa, terus jawaban yang benar apa, gitu aja. Udah, jawaban yang benar apa, boleh gambar, boleh diketik. Setelah itu ini reviewnya untuk teman-teman nggak usah deh, kalau fotonya kebanyakan nanti kan size-nya besar ya, nggak bisa diupload di LMS. Ya udah, kalau gitu ini soal pertama sama jawabannya aja, boleh gambar, boleh ketikan lebih bagus. Kemudian ini review, ini tetap udah gini aja ya, dari teman-teman nggak usah gambarnya, udah gini aja. Terus soal kedua demikian, soal ketiga juga demikian, gitu ya sampai selesai. Kira-kira seperti itu. Silakan nanti bisa setelah laporan ini sudah dibikin ya, nanti filenya dikasih nama seperti ini, laporan hasil pengerjaan latihan soal kelompok 1. Ini nanti silakan diposting di LMS di bagian Anda di mana Anda memposting materi gitu ya. Jadi kelompok 1 berkewajiban untuk menulis laporan ini dan diupload di tempatnya kemarin dia ngupload materi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dari saya review untuk diskusi, saya lihat secara umum sebenarnya berjalan cukup baik menggunakan Google Meet, meskipun saya tidak tahu apakah teman-teman benar-benar menyimak atau enggak, tapi saya husnuzon menyimak meskipun video tidak dinyalakan. Semoga ke depan semakin baik, kita tetap akan pantau, saya juga akan tetap memberikan masukan ke depan, barangkali ada yang perlu direvisi lagi gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.